Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Yusra Dewi MPD dan Bapak Priyanto SPD MPD. Di sini kami anggota kelompok 13 yang beranggotakan yang pertama Nur Anissa dengan NIM A1B121020. Yang kedua Anggun Fitriani dengan NIM A1B1123. Dan yang ketiga, Esther Angelia Sivahutar dengan NIM A1B121134. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu merancang media pembelajaran bahasa Indonesia berbasis IT. Yang pertama, pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan belajar, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Batasan ini cukup luas dan mendalam, mencakup pengertian sumber, lingkungan, manusia, dan metode yang dimanfaatkan untuk tujuan pembelajaran atau pelatihan. Media pembelajaran berbasis IT adalah Arsyad menjelaskan, media adalah kata jamak dari medium yang dalam arti umum dipakai untuk menunjukkan alat komunikasi. Sedangkan Sanjaya menjelaskan bahwa media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk tujuan pendidikan, seperti radio, televisi, buku, koran, dan majalah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengertian media adalah perantara atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada orang lain agar dengan mudah diterima dan dipahami apa materi yang disampaikan dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran berbasis IT atau dalam bahasa Indonesia Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan salah satu hal yang dapat dijadikan sebagai salah satu media pembelajaran. Memiliki banyak manfaat terutama dalam proses belajar mengajar, terutama pada pelajaran bahasa Indonesia. Media pembelajaran berbasis IT merupakan salah satu pilihan yang dapat dicoba dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Seorang pendidik yang profesional harus menggunakan media pembelajaran yang inovatif agar dapat membantu dan mempermudah peserta didik dalam memahami materi yang diberikan. Arsyad pada tahun 2002 menegaskan bahwa pembelajaran berbasis IT memunculkan media pembelajaran yang beraneka ragam, antara lain yang pertama media film dan video, yang kedua slide, yang ketiga media cetakan, yang keempat miniatur pembelajaran dan sebagainya. Pada proses belajar mengajar, ada dua unsur yang sangat pentingnya harus dipenuhi, yaitu metode dan media pembelajaran. Pemilihan metode belajar tentu saja akan mempengaruhi jenis media pelajaran yang sesuai. Walaupun masih banyak aspek yang harus diperhatikan dalam memilih media. Para pendidik harus menguasai konteks atau materi yang akan diajarkan. Apakah cocok jika dipaparkan dengan media yang dipilih? Media memiliki fungsi untuk menginstruksi yang mana informasi yang terdapat dalam media tersebut harus dilibatkan siswa baik dalam benak ataupun mental maupun dalam bentuk aktivitas nyata, sehingga dengan demikian pembelajaran dapat terjadi dan memenuhi tujuan pembelajaran yang diharapkan. Di samping itu, media pembelajaran yang dirancang juga harus memberikan pengalaman yang menyenangkan dan memenuhi kebutuhan perseorangan siswa, agar materi yang dimuat dalam media tersebut tidak semata-mata hanya sebagai sarana permainan, namun sebagai sarana pelajaran yang isinya harus dikuasai dan diingat. Yang kedua ada fungsi media pembelajaran. Rusman mengutarakan pada tahun 2012 163 ada beberapa fungsi media pembelajaran dalam pembelajaran. Di antaranya yang pertama, sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran, yang kedua sebagai komponen dari subsistem pembelajaran, yang ketiga sebagai pengarah dalam pembelajaran, yang keempat sebagai permainan atau pembangkitan perhatian dan motivasi siswa, yang kelima meningkatkan hasil dan proses pembelajaran, yang keenam mengurangi terjadinya verbalisme, dan yang terakhir mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera.
Media pembelajaran juga harus memiliki daya tarik tersendiri, sehingga ketika digunakan dalam proses belajar mengajar di kelas, siswa akan termotivasi dalam proses belajar mengajar di kelas. Oleh karena itu, media pembelajaran yang dapat memotivasi siswa yakni media pembelajaran yang kreatif dan inovatif seperti media pembelajaran berbasis flash dan media tutorial. Selanjutnya, manfaat media pembelajaran berbasis IT. Manfaat media pembelajaran berbasis IT dalam pembelajaran bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, menarik perhatian siswa. Dunia semakin maju, manusia semakin dimanjakan dengan kemudahan dalam segala bidang, tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Saat ini, semua siswa sudah mengenal internet. Kemanapun dan dimanapun internet menjadi sahabat bagi para siswa. Yang kedua, pembelajaran menjadi menyenangkan. Dalam proses belajar mengajar, terkadang siswa menjadi malas untuk belajar karena media pembelajaran yang membosankan. Pendidik dapat menjadikan sosial media sebagai salah satu media pembelajaran bahasa Indonesia agar pembelajaran menjadi menyenangkan, sehingga siswa akan mudah memahami pembelajaran yang disampaikan oleh pendidik. Dan yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih mudah. Saat ini, masyarakat sedang dimanjakan oleh kemudahan dengan perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin pesat, tidak terkecuali para siswa. Internet mempermudahkan para siswa untuk mendapat materi secara cepat dan dengan mudah. Dalam pembelajaran, seorang pendidik harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat mendapat materi lewat internet tetapi dari sumber yang terpercaya. 4. Memberikan pengetahuan lebih kepada siswa. Peserta didik yang menggunakan internet sebagai salah satu media pembelajaran akan memiliki pengetahuan lebih. Karena dengan internet, peserta didik dapat mengetahui apapun dan bertanya apapun tentang materi. Tetapi pendidik harus tetap mendampingi dan meluruskan karena tidak seluruh informasi atau pengetahuan yang didapat siswa adalah pengetahuan relevan. Karena di internet ada beberapa blog yang memang menggunakan sumber tetapi tidak dicantumkannya. Yang kelima, mempermudah komunikasi. Internet mempermudahkan komunikasi. Dalam hal ini, apabila seseorang guru sedang ada kepentingan yang tidak dapat ditinggalkan peserta didik, dapat diberikan tugas dan mengirimnya ke blog atau sosial media masing-masing, sehingga saat itu juga guru dapat memantau langsung siswa yang sudah mengerjakan tugas dan yang belum mengerjakan tugas. Selanjutnya, keunggulan media pembelajaran berbasis IT. Penggunaan media berbasis IT memberikan beberapa keunggulan, antara lain yaitu memvisualisasikan konsep-konsep abstrak. Selanjutnya, mempermudah memahami materi-materi yang sulit. Selanjutnya, mensimulasikan proses yang sulit dilakukan secara manual. Selanjutnya, menampilkan materi pembelajaran dalam berbagai format atau multimedia sehingga menjadi lebih menarik dan terbaru dari berbagai sumber. Selanjutnya, kemungkinan terjadinya interaksi antara pelajar dan materi pembelajaran. Selanjutnya, mengakomodir perbedaan kecepatan dan gaya belajar siswa. Dan selanjutnya, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan tenaga. Selanjutnya, mendukung perubahan peran guru ke arah yang positif sebagai fasilitator dan mediator dari posisi semula sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Dan terakhir, meningkatkan keterampilan individu penggunanya. Tujuan media pembelajaran. Secara umum, tujuan penggunaan media pembelajaran adalah membantu guru dalam menyampaikan pesan-pesan atau materi pelajaran kepada siswanya agar pesan lebih mudah dimengerti, lebih menarik, dan lebih menyenangkan kepada siswa. Sedangkan secara khusus, media pembelajaran digunakan dengan tujuan, yaitu memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga merangsang minat siswa untuk belajar, menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam bidang teknologi, menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan oleh siswa, untuk mewujudkan situasi belajar yang efektif, dan terakhir, untuk memberikan motivasi belajar kepada siswa. Contoh media pembelajaran berbasis IT, keterampilan berbahasa Indonesia menggunakan internet. Keterampilan berbahasa terdiri dari 4 aspek, yaitu menyimak, membaca, berbicara, dan menulis.
Keempat aspek tersebut merupakan hal pokok yang harus dikuasai oleh para siswa. Internet merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk membantu mempermudah pembelajaran keempat aspek tersebut. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, manfaat internet dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya akan ditampilkan beberapa aspek dan topik yang dapat dipelajari dengan menggunakan media pembelajaran internet sebagai salah satu media pembelajaran. 1. Aspek menyimak. Topik yang dipelajari: A. Menangkap pokok pikiran, B. Membedakan bunyi distintif, C. Mengungkapkan kembali tuturan. 2. Aspek membaca. Topik yang dipelajari: A. Meningkatkan kecepatan membaca, B. Menangkap pokok pikiran, C. Menemukan topik tulisan. Yang ketiga yaitu aspek berbicara. Topik yang dipelajari: A. Memproduksikan tuturan, B. Keefektifan kalimat, C. Keruntutan gagasan, D. Ketepatan artikulasi. Yang keempat yaitu aspek menulis. Topik yang dipelajari: A. Menulis jurnal, B. Menulis artikel, C. Menulis bersama, dan D. Menulis prosa fiksi. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.